Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sholat, yakni pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu. Tahukah kalian bahwa perintah sholat sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam? Buktinya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling." Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam catatan sejarah, ada nabi-nabi yang melaksanakan sholat. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang melaksanakan sholat subuh. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat duhur. Nabi Yunus alaihissalam melaksanakan sholat asar untuk pertama kali. Kemudian Nabi Isa alaihissalam melaksanakan sholat maghrib untuk yang pertama kali. Dan terakhir Nabi Musa alaihissalam melaksanakan sholat isya yang pertama kali. Namun perlu diketahui bahwa gerakan sholat pada waktu itu belum sesempurna yang sekarang loh. Barulah perintah sholat secara sempurna itu disampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dalam peristiwa yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, yakni Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7. Berapa lama waktunya? Yakni hanya 1 malam saja. Dan istimewanya lagi, perintah sholat ini disampaikan langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Yang biasanya kalau wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi kalau wahyu untuk melaksanakan sholat itu Allah sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui juga bahwa pada waktu itu perintah sholat itu diperintahkan 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun ke langit ke-6 dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sana beliau menasihatkan untuk meminta keringanan, hingga akhirnya Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 5 waktu saja. Masya Allah ya, jadi 50 menjadi 5 waktu saja. Untuk itu kalau masih ada yang bolong sholatnya sungguh keterlaluan. Mengapa sih kita harus sholat? Ada banyak alasan mengapa kita harus melaksanakan sholat. Yang pertama, waktu saat paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu inilah adalah saat-saat kita meminta kepada Allah tentang apa yang menjadi hajat kita. Apapun yang kalian harapkan, mintalah di saat sholat, karena insya Allah Allah itu akan mengijabah semua doa hamba-Nya. Kemudian yang kedua, merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat atau menegakkan sholatnya, berarti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, berarti dia seolah-olah sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Bukanlah Islam yang runtuh, melainkan agamanya dirinya yang akan runtuh. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melaksanakan sholat secara tertib, insya Allah perbuatan keji dan mungkar dari dirinya akan lambat laun akan hilang, sehingga dia mempunyai perbuatan yang baik. Yang keempat, amalan yang pertama kali dihisab. Apabila sholatnya baik, maka amalan lain akan dianggap baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lain dianggap buruk. Baik tidak sholatnya tergantung kita. Apabila kita melaksanakan tepat waktu, tidak pernah bolong, maka insya Allah akan dianggap baik. Nah, sholat yang buruk berarti yang dia, kalau dalam bahasa Jawanya, berling, yang kober dan iling, atau yang semaunya. Kalau ingat ya sholat, kalau tidak ya tidak.
Yang kelima, pembatas antara kekufuran dan ketaatan. Jadi sangat jelas sekali, siapa yang kufur maka dia itu enggan untuk melaksanakan sholat. Maka bagi siapa yang taat, pasti dia akan dengan ikhlas untuk melaksanakan sholat. Karena pentingnya melaksanakan sholat, banyak alasan yang mengharuskan kita sholat. Untuk karena itu, marilah kita tertibkan sholat kita, karena ia yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sehingga insya Allah kita akan meraih surga dengan lebih mudah. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.